tiket pesawat di sana nggak kompetitif, sehingga orang akan mikir dua kali terbang dari Kertajati dibandingkan dengan dari Jakarta. Itu benar, fakturnya lebih mahal. Informasinya begitu Pak dari teman-teman pengelola. Tapi belum dicek apakah betul. Betul Pak. Oh, memang benar, memang benar. Nah saya berpikir solusinya adalah kita membuat Kertajati menjadi daerah yang lukratif untuk industri MRO Pak. Maintenance, repair, and overhaul pesawat Pak. Nah dengan begitu akan banyak pesawat datang ke situ untuk repair, sehingga aftur di situ bisa ditekan karena jumlah permintaan aftur nanti akan meningkat, sehingga nanti secara tidak langsung untuk pesawat-pesawat untuk yang komersil bisa tertekan juga afturnya. Ditambah untuk logistik juga Pak. Melalui logistik juga bisa menekan biaya. Logistik. Betul. Mungkin itu Pak sedikit. Jadi kargo-kargo gitu. Betul. Masuk akal. Satu aftur, dua maintenance, ketiga logistik. Karena kalau jarak sebenarnya nggak terlalu jauh Pak kalau dari Bandung. Karena kalau saya kebetulan sering waktu kerja di Bandung, naik dari situ lebih hemat waktu sih Pak menurut saya Pak. Mungkin itu tuh sets dari saya Pak. Terima kasih. Ya silakan. Nama dari mana? Terima kasih. Pengandalan. Saya Mas Durhi, kebetulan perwakilan dari ICE cabang Cirebon. Saya posisi wakil ketua, yang ketuanya Promunya. Ini dari Ikatan Sarjana Ekonomi. Kita lihat pemikiran dari Sarjana Ekonomi saya. Kebetulan saya adalah asli orang Majalengka yang sekarang sebagai pengajar di Universitas Majalengka. Saya asli dari Kertajati, Pak. Nah, ada beberapa dari obrolan bahwa yang punya kewenangan tentang trayek penerbangan itu siapa? Kan Angkasa Pura ya Pak. Nah, kalau Angkasa Pura yang membuat kebijakan tentang trayek penerbangan, mau berapa sih penerbangan yang bisa untuk diterbangkan di Kertajati? Itu pasti banyak. Dan penumpang itu asal akan mengikuti. Nah sekarang Kertajati Bali saja hanya satu kali. Mau bagaimana rapeknya gitu. Nah makanya ini tetap menurut kami ini adalah Angkasa Puranya sendiri yang mau memperbanyak proyek penerbangan dari Kertajati ke manapun. Itu Pak dari kami obrolannya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Pak Bupati Cirebon mengatakan harus ada shuttle bus dari Bandung ke Kertajati, Cirebon ke Kertajati yang konsisten dengan waktu yang tepat dan seterusnya. Saya pengen mencoba nanti mengumpulkan juga pendapat-pendapat di banyak tempat, nanti siapa tahu kita bisa memberikan sumbangan pemikiran. Mungkin IC juga perlu mengadakan satu diskusi bagaimana menghidupkan lokomotif Kertajati. Ini penting sekali. Investasi sudah terlalu besar, kemudian peranannya sangat tinggi, dan sudah terlanjur dipertaruhkan dengan menutup Husein. Ini kalau saya jadi presiden nangis sekali menghadapi kenyataannya. Terima kasih. Saya kira kalau ada, kan waktunya sudah habis, kurang 4 menit, satu pertanyaan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya Pak, silakan Pak, naik Pak. Izin Pak terkait dengan Kertajati, hanya izin menambahkan saja. Jadi kalau saya sih mengusulkan salah satu solusinya adalah sinergi terintegrasi gitu Pak. Jadi sinergi terintegrasi itu ini menjadi pemikiran bersama, tidak hanya menjadi salah satu pihak Angkasa Pura ataupun mana, tetapi menjadi satu kesatuan. Apa yang harus dilakukan? Saya membaginya menjadi 3 item Pak. Yang pertama, di internal Kertajatinya sendiri, kewenangan Kertajati, penerbangan dan lain sebagainya, aftur dan lain-lain, ini harus ada beberapa perbaikan
Kemudian yang kedua itu keterhubungan. Jadi keterhubungan bagaimana Kertajati itu mempunyai keterhubungan ke Bandung, ke Cirebon, Majalengka dan lain sebagainya. Keterhubungan ini tentunya juga dengan transportasinya, Pak. Jadi bukan hanya infrastruktur jalannya, tetapi juga dengan transportasinya. Kemudian yang transportasi itu juga dihubungkan dengan area-area wisata yang ada di lingkungan ini. Misalnya di kami di kota Cirebon itu ada keraton. Kemudian di kabupaten misalnya ada makam Sunan Gunung Jati, ada wisata batik, ada dan lain sebagainya. Jadi si keterhubungan itu tidak hanya menghubungkan dari Kertajati ke pusat-pusat perkotaan, tetapi keterhubungan dengan pusat-pusat wisata, pusat-pusat belanja, pusat-pusat tempat makan. Jadi ada keterhubungan di situ. Kemudian lanjutannya adalah apa yang harus dilakukan oleh kami sama-sama pemerintah daerah. Kita memang harus juga membuat calendar of event dari 1 tahun. Jadi semua perangkat daerah, semua pemerintah daerah itu 52 minggu semuanya harus terisi, Pak. Kalau 52 minggu kita ada 5 kabupaten kota, setidaknya 1 bulan 1 kali masing-masing kabupaten kota bisa membuat kalender event. Nah, si kalender ini pun harus dibuatkan standarisasi yang sama. Jadi jangan sampai standarnya menjadi berbeda-beda. Jadi ada standar-standar yang sama sehingga orang datang ke sini tuh mau karena melihat sesuatu yang standar ini. Storytellingnya itu harus juga dikemas dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian juga dibuatkan Ciayu Majakuning Investment Summit gitu. Jadi orang mau datang ke sini untuk berinvestasi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang memang harus kita lakukan sama-sama. Kemudian semua yang tadi saya sampaikan itu semuanya harus bersinergi, Pak. Nggak bisa satu persatu. Jadi kapan penerbangan itu akan dilakukan ke Bali, ke Medan, ke mana atau ke luar negeri? Nah itu pun disupport dengan berbagai kendaraan dan keterhubungan yang tadi. Sehingga di dalam tahun depan misalnya kami pun sudah membuatkan kalender-kalender yang memang bisa sama-sama dijual, Pak, dengan promosi berbagai hal. Mungkin demikian sebagai tambahan. Baik, terima kasih. Baik, sayang sekali ya beliau akan habis masa jabatannya. Sayang ya. Aduh. Baik, saya kira cukup bagi saya. Saya kembali ingin menyampaikan bahwa tidak ada orang lain yang akan memikirkan kawasan ini dengan sungguh-sungguh kecuali orang-orang penduduk di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak Dahlan untuk tetap di tempat karena kita keluarga mengapresiasi untuk Bapak Dahlan dan dengan pemberian cindera mata yang masih diserahkan Bapak Agung Budi Laksono. Berkenan-kenannya untuk bisa menyerahkan cindera mata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon sebagai bentuk apresiasi kepada Bapak Dahlan Iskan. Hadirin boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Baik Bapak Ibu, ini adalah pemberian cindera mata kepada Bapak Dahlan Iskan dari Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Agung Budi Laksono. Hadirin boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Baik, terima kasih sudah kita bisa kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin, segera tamu dengan